keluarga itu akan tercipta seperti neraka ketika pembinaan anak itu tidak sedini mungkin dilakukan. Ya, Nah, terus Ustaz, apa kaitannya? Apa kaitannya meja sahur ya. dengan membangun rumah ramah spiritual? Rasulullah bersabda, "Adibu auladakum qablal wilada." Didiklah anakmu itu sebelum lahir. Sehingga kita ada mengenal konsep istilah prenatal education, pendidikan sebelum lahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kalam dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di program Kalam Kajian Islam. Tempat kita duduk sejenak, menjernihkan pikiran dan memperkaya iman. Ramadan kembali menyapa kita, membangunkan rumah-rumah di waktu sahur. Menghidupkan dapur dan mempertemukan keluarga kita dengan bulan Ramadan di satu meja yang sama, yaitu meja sahur. Di meja sahur itu kita tidak hanya menguatkan tubuh untuk berpuasa seharian, tetapi juga sedang membangun ikatan antara orang tua dan anak, antara suami dan istri, dan antara hati dan nilai-nilai keimanan. Meja sahur menjadi ruang kecil yang penuh makna, tempat nasihat disampaikan dengan lembut, tempat teladan ditunjukkan tanpa banyak kata, dan tempat spiritualitas tumbuh dalam suasana kebersamaan. Melalui tema dari meja sahur, membangun keluarga ramah spiritual, Kalam mengajak sahabat semua untuk merenungi kembali bagaimana Ramadan bisa menjadikan rumah sebagai madrasah pertama dan keluarga sebagai tempat paling aman untuk belajar iman, akhlak, dan keteladanan. Untuk itu untuk mengupas tuntas bagaimana membangun keluarga yang ramah spiritual, di studio telah hadir sosok yang luar biasa, Ustaz kita semua, Profesor Honoris Causa, Dr. Haji Husain SAG MPD. Beliau merupakan Ketua Prodi Magister HKI atau Hukum Keluarga Islam Stein Majene. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ustaz? Alhamdulillah, kabar baik, sehat walafiat. Oke, terima kasih Ustaz sudah menyempatkan hadir dan berkenan untuk hadir di episode kali ini. Tema kita hari ini Ustaz yaitu dari meja sahur, membangun Ramadan yang membangun keluarga yang ramah akan spiritual. Nah, sebelum lebih jauh lagi Ustaz, kami ingin mendengar sebenarnya spiritual itu apa sih Ustaz? Iya, spiritual dari aspek bahasa itu dari bahasa Inggris artinya spirit, semangat. Ya. Semangat di mana setiap orang punya naluri semangat ini untuk berbuat baik. Ya, betul. Kemudian menjadi spiritual, sifat seseorang yang punya semangat untuk berbuat baik, untuk menata diri jauh lebih baik dan untuk menata hidupnya jauh lebih baik. Jadi spiritual itu lebih pada aktivitas hati untuk menjadi lebih baik. Masya Allah, Ustaz. Masya Allah. Ya. Bagaimana jika dikaitkan dengan tema kita hari ini Ustaz, yaitu ramah spiritual. Ramah spiritual itu seperti apa sebenarnya? Iya, menarik sekali tema kita pada kesempatan ini bahwa ramah spiritual kita akan membangun keluarga yang punya semangat untuk terus berbenah diri menjadi lebih baik. Baik. Jadi ramah dalam semua aspek, ya baik di dalam rumah tangga, urusan domestik dalam rumah tangga maupun di luar. Tapi tentu untuk bisa diimplementasikan di luar, maka diawali dari pembinaan penanaman spiritual yang ramah dari keluarga. Betul sekali. Ya. Insya Allah. Nah, ciri-ciri keluarga yang sudah berada di spiritual yang ramah Ustaz seperti apa sebenarnya?
Ya, jadi di antaranya eh, terjadinya hubungan yang harmonis antara seluruh anggota keluarga, Ya, betul. baik dari orang tua terhadap anaknya maupun anak terhadap orang tua. Ini terus eh, terjalin secara harmonis, ya, Ya, eh, betul. khususnya urusan-urusan dalam rumah tangga, dalam kehidupan sehari-hari, dan nanti ini akan berimbas kepada anggota keluarga ketika mereka sudah keluar dari rumah berinteraksi dengan masyarakat secara luas. Nah, Ya. seperti itu. Kemudian ciri yang kedua, eh, terjadi komunikasi yang intens antara seluruh anggota keluarga. Hmm, Ya, jadi betul. sehingga setiap anggota keluarga dapat menyampaikan keinginannya, dapat menyalurkan aspirasinya, Hmm, sehingga ini membuat keluarga itu eh, terbuka, sehingga tidak ada informasi yang tertutupi, dan itu adalah merupakan bagian dari penciptaan ramah ya spiritual dalam kehidupan keluarga. keluarga. Iya. Nah, terus bagaimana cara menciptakan keluarga yang ramai spiritual, Ustaz? Ya, yang pertama tentu sebagai kepala keluarga, ya, sedini mungkin menanamkan, Ya, ya, betul. menanamkan nilai-nilai spiritual itu, nilai-nilai agama, nilai luhur Ah, itu sejak dini. sejak Makanya dini. dalam agama kita, Rasulullah SAW itu mengajarkan kepada kita agar membina anak itu sedini mungkin. Nah, Bahkan jauh sebelum anak itu lahir, Rasulullah bersabda, "Adibu auladakum qabla wilada." Didiklah anakmu itu sebelum lahir, sehingga kita ada mengenal konsep istilah prenatal education, pendidikan sebelum lahir. Jadi nah, sebelum lahir ini orang tua sudah menanamkan nilai-nilai spiritual, nilai-nilai agama, nilai luhur nah, yang betul. nanti terus Ya. dikembangkan ketika anak itu sudah lahir dan menjadi warga masyarakat. Nah, tadi Ustaz mengatakan bahwasanya ada hadis Rasulullah SAW ya yang harus dibina dari Iya, sebelum lahir, iya, bahkan betul. apalagi kalau sudah lahir ya Ustaz. Iya, Nah, tapi Ustaz pastikan bagaimana cara kita membinakan pasti berbeda dari usia balita, eh, remaja dan ini apa lebih dewasa lagi begitu iya, Ustaz. Pasti betul. beda kan? Nah, di sini juga orang tua selayaknya punya pemahaman yang sederhana saja, bagaimana mendidik anak itu eh, menurut perkembangan anak. Ya, tidak mesti mungkin orang tua harus memiliki ilmu tentang psikologi perkembangan anak, tetapi setidaknya Rasulullah sudah mengatakan, muru auladakum bis salati bis sab'i. Mulailah ajari anakmu melaksanakan salat di umur 7 tahun. Jadi umur 7 tahun itu adalah eh, pembelajaran awal. Jadi kita minta anak kita untuk berpuasa, ya, katakanlah dari umur 5 tahun sampai 7 tahun Betul. untuk belajar berpuasa setengah hari dulu, ya, Oke. dari sahur sampai zuhur, kemudian buka puasa. Nanti setelah menanjak umurnya 7 sampai 10 tahun, kita minta lagi untuk coba puasa sampai sore, ya, seterusnya sampai buka puasa. Jadi eh, pembinaan anak untuk melaksanakan nilai-nilai agama, nilai-nilai spiritual dalam agama kita ini secara bertahap. Oke, baik. Kita mengikuti perkembangan anak, ya, baik secara fisik maupun psikis. Ya, Nah, misal keluarga sudah menerapkan atau sudah membangun ramah spiritual, Ustaz. Nah, apa saja yang bisa mereka dapatkan dari manfaat tersebut? Ya, ketika mereka sudah membangun ramah spiritual di tengah-tengah keluarga mereka, Ustaz. iya, saya kira ini sangat penting orang tua ketahui bahwa membina ramah spiritual ini sangat dibutuhkan, ya, dalam rangka mendapatkan generasi yang mumpuni, yang Ah, beriman, betul, Masya Allah. bertakwa dan berakhlak karimah. Nah, eh, manfaat yang dapat kita rasakan, ya, itu ketika anak-anak sudah mulai mukallaf, sudah mulai dibebani hukum, dan mereka sudah mulai berinteraksi dengan masyarakat luas, akan tergambar di situ betapa pembinaan
nilai-nilai spiritual yang ramah yang kita sudah tanamkan sejak dini di rumah tangga kita terlihat di masyarakat ketika anak itu sudah berinteraksi dengan teman-temannya dan masyarakat secara luas, ya. Iya, betul. Kita lihat ya, perbandingan anak-anak yang katakanlah mungkin kurang mendapatkan pembinaan nilai-nilai spiritual di dalam rumah tangga dengan yang mendapatkan pembinaan itu secara intensif dari orang tuanya, itu akan terlihat jelas ketika mereka hidup di masyarakat, berinteraksi di masyarakat luas. Ya. Nah, Ustaz, di dalam Al-Quran kan disebutkan kalau tidak salah At-Tahrim ayat 6. Iya. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah api dan batu. Betul Ustaz? Iya, betul. Ya, betul. Nah, apakah ini termasuk ke dalam manfaat yang kita dapatkan? Maksudnya surga bagi terpelihara dari api neraka, Ustaz. Apakah betul? Iya. Termasuk ke dalam tema kita hari ini. Betul sekali. Apa yang kita sampaikan tadi ini itu sudah disentil oleh Al-Quran 14 abad yang lalu, bahwa ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah keluargamu dari api neraka. Jadi api neraka ini kita tidak interpretasi sebagai api neraka yang ada di kemudian hari, tapi betul, api neraka yang duniawi. Artinya keluarga itu akan tercipta seperti neraka ketika pembinaan anak itu tidak sedini mungkin dilakukan. Atau kita melakukan pembiaran anak itu melakukan apa saja yang tidak baik bagi agama, bagi bangsa dan negara, itu akan seperti neraka rumah kita itu. Itu maksudnya. Jadi nara di sini bisa kita tafsirkan sebagai neraka dunia dan neraka akhirat. Oleh karena itu Allah sedini mungkin mengatakan bahwa peliharalah keluargamu, engkau dan keluargamu dari api neraka. Ya. Di mana nanti neraka itu bahan bakarnya dari manusia, dari batu dan manusia. Kita yang menjadi bahan bakar. Artinya anak-anak yang kita tidak didik dengan ramah dengan nilai-nilai spiritual, sedini mungkin itu akan menjadi bahan bakar menciptakan neraka dunia dan neraka akhirat. Iya. Nah, Ustaz, apakah ada fakta bahwa mayoritas Indonesia itu religiusnya di dalam keluarga itu kurang, Ustaz? Apakah ada fakta atau penelitian terdahulu yang mengatakan itu? Atau? Iya, ini ada yang menarik, penelitian tentang anak-anak yang seketika dia lahir diakikah dan tidak diakikah. Betul. Ya, akikah ini adalah proses penanaman nilai spiritual paling awal ketika anak itu sudah lahir ke dunia. Ya, akikah kata Nabi kan melepaskan jeratan setan. Itu artinya melepaskan nilai-nilai karakter-karakter negatif dalam diri anak itu, kemudian nanti akan dibentuk dengan nilai-nilai yang positif. Penelitian ini menghasilkan bahwa anak-anak yang sejak lahir di akikah itu akan mudah diatur, mudah dibimbing, mudah diarahkan kepada yang kebaikan. Sebaliknya, anak-anak yang selama hidupnya tidak di akikah itu sangat sulit untuk diarahkan kepada kebaikan. Jadi penelitian ini menarik karena dia meneliti anak-anak yang pernah di akikah selama hidupnya dan tidak di akikah. Ya. Nah, terus Ustaz, apa kaitannya meja sahur dengan membangun rumah ramai spiritual? Iya, meja sahur ini kan kita jadikan sebagai wadah berkumpul anggota keluarga, di mana kita bangun menikmati sahur sebagai bagian dari pelaksanaan ibadah puasa. Di situ, di meja sahur itulah kita dapat menyaksikan semua anggota keluarga kita. Jadi mulai kita makan, kita membaca doa, kita sudah tanamkan nilai-nilai bahwa rezeki yang kita akan nikmati ini adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah doanya mengatakan bahwa barik lana fima razaqtana wa qina adzaban, ya Allah berkati apa yang kami nikmati pada hari ini,
dan jauhkan kami dari siksa api neraka. Nah, Ya, betul. yang kedua, di situ juga kita akan menyaksikan bagaimana anak-anak kita dalam melakukan kegiatan makan minum itu, ya. Kata Nabi, kita sih bisa ajarkan. Kata Ya. Nabi, makanlah yang apa di depanmu. Jadi Betul. jangan sampai kau meninggalkan tempatmu hanya untuk mengambil sesuatu yang kamu inginkan jauh di sana, gitu, ya. Di situ Iya. semua kita saksikan anak-anak kita, oh, anak saya ini kalau makannya begini, ya. Ini anak saya ini kalau makan begini, kita luruskan di situ semua, ya. Iya. Eh, Bahkan Ustaz sebelum membangunkan mereka untuk makan sahur itu termasuk ke dalam ini ya Ustaz, iya, untuk sesuai tema kita hari ini, iya ya kan? betul, iya. Itu juga jadi membangunkan mereka makan sahur ini yang tidak pernah Iya. dilakukan 11 bulan sebelumnya. Iya, Itu betul. adalah pekerjaan berat, tetapi di sinilah ya kita mendidik mereka bahwa dalam diri kalian itu ada unsur jasmani, ada Iya, unsur betul rohani. Ustaz. Jadi unsur rohani juga ini perlu asupan gizi. Inilah puas yang kita laksanakan, dan jasadmu itu juga perlu asupan gizi. Kita harus makan, jangan berpuasa tidak pernah sahur, karena itu kata Nabi bahwa sahurlah, karena sahur itu bagian dari sunnah Rasulullah SAW. Jadi kita dengan rahmah kita minta anak kita untuk bangun, belajar, ya, belajar untuk bangun sahur bersama, bagaimana untuk meninggalkan ego mau terus tidur, ya. Iya, betul. Kita ajarkan mereka untuk Iya. Ini juga mengajarkan kesabaran ya Ustaz. ya, Ya, menjaga mengajarkan kesabaran, ya, kesabaran ya. kesabaran, Betul. sabar di dalam melaksanakan ketaatan, Ya, ya, betul. ketaatan. Ya. Nah, Ustaz, pemimpin keluarga kan ayah ya Ustaz Iya ya. betul. Nah, bagaimana sebenarnya ayah harus membangun ramah spiritual itu di dalam keluarga Ustaz? Iya, jadi kalau Al-Quran mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki itu, ayah itu adalah pemimpin keluarga. Pemimpinnya, betul. Nah, seorang pemimpin ini kan dia menjadi role model, dia menjadi panutan dalam semua aspek dalam rumah tangga. Iya. Karena apa yang dilakukan oleh orang tua, khususnya ayah, itu akan menjadikan cermin anak-anaknya. Sehingga orang tua harus tampil dalam rumah tangga, menghidupkan, ya, suasana spiritual, ya, Betul ruang-ruang di mana aktivitas itu menjadi ramah. Antara lain ketika masuk waktu salat, mungkin sesekali bapak itu memimpin salat berjamaah bersama ibu dan anak-anak semua, ya. Bahkan mengajarkan juga keimanan di situ ya, ketakwaan ya. Iya, di situ Ya, Ustaz. mengajarkan, mungkin setelah salat ada sedikit petua dari bapak, ada kultum, Nah, ya. ya betul. Di situ adalah tempat yang sangat tepat, yang sangat bagus untuk menanamkan nilai-nilai agama, nilai-nilai spiritual itu, ya. Ya. Bagaimana dengan tantangan komunikasi Ustaz, yang dimana informasi semakin beragam ya? Iya. Tantangan komunikasi di dalam keluarga itu Ustaz pasti HP ya, Ya, HP. betul, ya. Nah, karena akses informasi yang beragam Ustaz, jadi karena anak dan orang tua yang harusnya menjadi uswatun hasanah ya Ustaz, Iya, ya. betul. Uswatun hasanah itu mendapatkan informasi yang berbeda karena beragam. Nah, akhirnya terjadi cekcokan Ustaz. Terjadi cekcok. Nah, bagaimana orang tua mengatasi itu terhadap anaknya yang tidak mau menerima karena berbeda dengan apa yang saya lihat di Iya. HP gitu ya. Bagaimana supaya anak ini tidak merasa dihakimi Ustaz? Iya, betul. Jadi tantangan kita sebagai orang tua, ya, di era komunikasi ini, di era di mana pemakaian gawai itu Ya, tidak betul. lagi membatasi umur, ya, sampai kepada anak yang baru melek saja sudah bisa menggunakan gawai ini. Maka Ya, betul sebagai sekali. orang tua harus intervensi anak-anak kita dalam menggunakan gawai agar mereka menggunakan secara positif. Bagaimana mereka Iya. itu Pak? Intervensi kita pertama, kita sampaikan bahwa anak-anakku sekalian, kalian itu saya tidak bisa memantau kalian 24 jam, apalagi Ya, ketika betul kalian sekali. keluar di luar. Maka gunakanlah gawai itu secara positif. Yang kedua, apa-apa yang baik dalam gawai itu
kamu ambil dan apa-apa yang mungkin bertentangan apa yang saya sampaikan di rumah tangga ini, apa yang informasi yang kau dapatkan di luar, kamu bisa komunikasikan ya. Jadi supaya kita tidak menghakimi ya. Jadi kita juga ciptakan suasana yang moderat, suasana yang demokratis. Artinya orang tua tetap meminta pendapat dari anak. Kemudian anak juga mungkin menyampaikan bahwa bagaimana Pak, bagaimana Bu saya dapatkan informasi di luar seperti ini. Ya katakanlah ada ajaran-ajaran yang kita sudah sampaikan. Ternyata yang dia dapatkan di Gawa itu berbeda. Iya, berbeda. Jadi dia ingin membuat konfrontasi dengan orang tuanya, dia dalam tanda kutip ingin melakukan perlawanan kepada orang tua. Tidak seperti itu Pak. Iya, tidak seperti yang saya lihat di HP. Iya, gitu. banyak kasus seperti itu. Jadi dia debat orang tuanya, wah tidak seperti ini Pak. Apalagi kalau dia dapatkan informasi itu dari seorang yang dianggap tokoh. Iya, tokoh agama begitu ya Ustaz ya, Ustaz. Betul, orang tua di sini harus bijak. Bijak. Bahwa bagaimana Ustaz menjadi orang yang jadi orang tua yang betul, bijak. untuk menjadi orang bijak memang tidak gampang. Jadi orang tua perlu banyak luas juga wawasannya ya, dan sampaikan bahwa itu juga bagus, itu juga mungkin benar itu pendapat. Tetapi ini yang kita sudah sampaikan di rumah ini, setiap kita selesai salat saya sampaikan ini, itu juga benar. Jadi semua benar, kita tidak saling menyalahkan. Tidak saling menyalahkan. Saya kira itu sikap yang paling baik, moderat, tidak menyalahkan, karena semua pendapat pasti ada argumentasinya, pasti ada alasannya. Ada referensinya yang Ustaz sendiri, rujukannya tersendiri ya Ustaz ya. Nah Ustaz, semakin saya tahu bahwa spiritual dalam keluarga itu seperti itu ya Ustaz ya. Tapi sebenarnya spiritual dan keluarga yang ramah spiritual dan keluarga yang religius itu sebenarnya apa bedanya sih Ustaz? Iya, secara fakta bahwa ramah spiritual dan religi itu hampir tidak bisa dibedakan ya, karena keduanya dalam praktek itu hampir sama. Ya, betul. Yang pertama ramah spiritual itu di mana kita sebagai orang tua menanamkan nilai-nilai positif secara rahmah, maksudnya tidak memaksakan dan tidak menjadikan ini sesuatu yang harus dilakukan, tapi kita melihat perkembangan umur anak itu ya. Ya, perkembangannya. Sebagaimana tadi sudah disabdakan oleh Nabi bahwa ajari anak itu sesuai dengan umurnya. Ya, maka itu juga diungkapkan oleh Ali Karamullah wajah bahwa ajarilah anakmu sesuai dengan zamannya, jangan ajari anakmu sesuai dengan zamanmu. Karena mereka nanti akan menghadapi zaman yang berbeda dengan zaman kita. Nah, apakah Ustaz ingin menyampaikan tips-tips bagaimana membangun keluarga yang ramah spiritual? Maksudnya tips-tips untuk sahabat kalam yang ada di rumah Ustaz. Dalam artian misal orang tua yang punya anak balita, anak SD dan remaja, bagaimana mereka harus membedahkan itu untuk membangun ramah spiritual itu Ustaz? Pasti kan berbeda. Pertama, ajarilah anak kita itu sesuai dengan kapasitas umurnya. Iya. Bagaimana itu Ustaz mengajar? Misal balita. Balita tentu dengan cara kegiatan-kegiatan yang bisa dipelajari, yang bisa dilakukan oleh anak-anak kita yang masih dalam kategori balita. Betul. Kemudian ketika naik 5 tahun atau umur TK, umur PAUD itu tentu lain lagi ya. Iya, lain lagi. Cara kita memberikan nilai-nilai spiritual, nilai-nilai agama nilai agama. Demikian pula ketika SD, SMP dan SMA. Yang kedua, perlakukan mereka secara proporsional. Itu yang paling penting. Maksudnya secara proporsional, kalau mereka yang ada di SD perlakukan sesuai dengan umurnya dan pendidikannya. Katakanlah kita memberikan uang jajan ya. Betul. Maka tentu
tidak adil kalau semua sama nilainya. Justru tidak adil ya Tidak Ustaz adil. kalau sama. Tidak adil kalau sama SD, SMP dan SMA bahkan perguruan tinggi. Itu yang sebenarnya keliru untuk Iya, orang tua yang ada di rumah Ustaz. Buat teman-teman iya, yang sedang menyimak Ustaz, bagaimana sebenarnya adil itu Ustaz? iya. Jadi Tuh. adil itu bukan sama nilainya, Iya, betul. tapi istilahnya nilai ya perlakuan yang proporsional. Kalau SD katakanlah kita kasih uang jajan 5.000 5.000 mungkin ya. cukup. Jangan kasih anak SMP 5.000 5.000 juga karena juga. kebutuhannya berbeda dengan Iya, anak kita yang betul betul SD. sekali Ustaz, betul. Masa kamu kasih juga 5.000 yang perguruan tinggi? Kan tidak adil. Iya betul, Kasih perguruan tinggi mungkin 20.000 Nah, karena kebutuhannya tidak sama berbeda, dan berbeda dengan anak SD. berbeda dengan Ini SD. yang masih kita maksud, kita perlakukan anak itu secara proporsional. Wah, itu yang Ya, disebut dengan adil ya Ustaz. adil. Bukan porsinya Itulah yang sama, tapi iya, kebutuhannya yang harus kebutuhannya ya. dilihat ya Ustaz. Itulah adil yang sesungguhnya. Betul, Adil. betul sekali. Iya. Nah, kita sudah ada di sesi akhir ini Ustaz. Iya. Apakah ada yang ingin disampaikan kepada sahabat kalam yang menyimak sampai akhir? Iya. eh saya ini menyampaikan bahwa dari tema kita tentang dari meja sahur membangun keluarga yang ramah Iya, spiritual. betul. Yang pertama sebagai kepala rumah tangga, Iya. mari kita senantiasa menciptakan nilai-nilai spiritual sedini mungkin. Betul, betul. Jangan melimpahkan seluruh kegiatan pembinaan nilai spiritual ini kepada orang guru-gurunya di sekolah. Kita juga harus berperan penting orang tua. Iya, Ya. betul sekali. Yang Orang tua berperan penting ya berperan Ustaz. penting karena jauh lebih banyak waktunya anak-anak kita di rumah daripada di Di sekolah. sekolah dan tempat mengajinya ya Ustaz ya. Iya. Ya, Yang betul. kedua, rumah adalah sekolah pertama anak-anak kita. Ya. Di sanalah mereka belajar. Madrasah pertama. Madrasah pertama anak-anak kita. Di sanalah mereka belajar mulai dari bangun sampai tidur kembali. Ya, di situ kita lakukan pembinaan spiritual. Setiap aktivitas mereka lakukan kita ajarkan doa. Doa sebelum tidur, doa bangun tidur, doa makan, doa masuk dalam WC, doa berpakaian, doa bercermin, doa meninggalkan rumah dan sebagainya. Itu kalau kita itu lakukan, itu akan terbangun suasana yang ramah spiritual. Ya, betul. Ya, kemudian yang ketiga, bahwa senantiasalah ajak anak kita untuk makan bersama, salat berjamaah, ya, betul, karena itu adalah bagian dari membangun, mendidik, mendidik dan membangun harmonitas antara keluarga, anggota keluarga. Ya, betul sekali. Saya kira 3 hal itu penting dalam rangka untuk mewujudkan keluarga yang ramah spiritual dalam rumah tangga kita masing-masing. Iya. Ada lagi Ustaz yang ingin disampaikan atau? Iya, yang terakhir bahwa mari kita memulai kegiatan puasa Ramadan ini dengan penuh sukacita. Iya, betul. Iya, sambutlah Ramadan dengan penuh sukacita karena dia datang membawa selaksa kebaikan, selaksa berkah, maka manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya, dengan seluruh kesiapan fisik, kesiapan rohani, kesiapan suasana sukacita. Kita bangun suasana sukacita ini kepada seluruh keluarga kita, karena yang datang adalah tamu agung, kata Rasulullah, syahrul mubarak, tamu agung. Iya. Oke, baik. Itulah tadi yang disampaikan oleh narasumber kita hari ini. Beliau merupakan Ketua Magister HKI Stein Majene Ustaz ya. Nah, sahabat kalam yang kami muliakan, dari meja sahur kita belajar bahwa keluarga bukan hanya tempat pulang. Benar Ustaz? Iya. Tetapi juga tempat menumbuhkan iman. Iya. Ramadan itu mengajarkan kita bahwa nilai-nilai spiritual tidak selalu lahir dari ceramah panjang. Betul Ustaz? Tetapi dari kebersamaan yang sederhana. Iya. Dari teladan yang konsisten dan dari doa yang diam-diam dipanjatkan dalam keluarga kita. Misal orang tua, saudara-saudari. Iya. Nah, semoga Ramadan kali ini tidak hanya menguatkan puasa kita ya Ustaz ya, tetapi juga menghangatkan rumah kita. Betul. Di mana kita harus menjadikan keluarga lebih ramah secara spiritual
lebih tenang dalam iman, dan lebih saling menguatkan satu sama lain. Iya. Nah, semoga dari meja sahur lahir keluarga-keluarga yang bertakwa, Iya, yang selalu memprioritaskan nilai-nilai agama dimanapun kakinya berpijak. Benar Ustaz? betul ya. Yang selalu sesuai dengan syariat. Itu Ya. ya. Nah, terima kasih kepada narasumber Profesor Dr. Husain SAGMA, selaku Ketua Magister Hukum Keluarga Islam Stain Majene. Terima kasih Ustaz atas kehadirannya di studio kali ini. Dan terima kasih juga kepada sahabat Kalam yang sudah menyimak sampai akhir. Saya Nur Indah sebagai host kali ini mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.